Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Dingin nggak? Rasanya dingin ya, udah mulai ya. Karena hari ini tepat tanggal 25 Desember dan seluruh dunia merayakan Hari Natal. Merry Christmas! Merry Christmas! Selamat Natal! Semuanya. Untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Dan kami juga rasa dingin di dalam studio ini ya. Terutama sebetulnya bukan dingin, tapi damai, sejuk gitu ya di dalam auranya hati ya. Betul. Kok anak sekarang bilang apa? Vibe-nya rasa udah Christmas banget ya, sudah Natal ya. Dan kita senang ya, walaupun ini Hari Natal, kami tetap melayani para pemirsa yang ada di rumah. Bahkan judulnya pun pada episode kali ini, apa judulnya? Natal dalam keluarga. Natal dalam keluarga. Kita akan tunggu pembahasan dari narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Ya. Baik, sebelum kita memulai episode kita pada kali ini, saya akan baca ayat tema kita pada malam hari ini. Diambil dari buku Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-30 dan 31. Lukas 1, ayat 30 dan 31. Demikianlah firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, saat ini kami bersuka cita karena kesempatan yang indah di dalam suasana Natal. Kami boleh mengikuti episode Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah acara ini. Biar Engkau pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Secara khusus urapan Roh Kudus Tuhan boleh menjamah hati pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini. Agar pembahasan itu boleh memakan tempat dalam hati kami semua, hati pemirsa yang ada di rumah, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dari semua pemirsa yang ada yang menyaksikan acara ini Tuhan. Dan berkati juga agar acara ini Tuhan jauhkan dari segala gangguan, agar dapat berjalan dengan baik. Kru Hope Channel juga boleh operate acara ini juga dengan baik, hanya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Ampuni dosa kami itu banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita, yaitu Natal dalam keluarga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Iya. Dan saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Ya, Merry Christmas untuk semua. Leo dan Fitri dan seluruh pemirsa. Semua pemirsa. Selamat Natal, Selamat semoga Natal. damai Natal menjadi bagian kita Pendeta dan Ibu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Iya, senang sekali ya bisa bersama-sama lagi untuk merayakan Natal di Studio Hope Channel. Nah, kita akan langsung saja mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta. Silakan. Baik, kembali selamat Hari Natal kepada seluruh pemirsa di mana saja sudah berada. Kita akan belajar tentang Natal dalam keluarga. Telah dibacakan tadi dari Lukas 1, 30 dan 31 bagaimana Yesus telah diramalkan bahwa ia akan lahir, ya. Nah, dengan sendirinya kita ingin belajar bagaimana pentingnya Natal di mata keluarga Kristen, ya. Satu waktu Billy Graham, sebetulnya Richard Nixon, ya, pada saat itu pesawat ulang-alik tiba di bulan, langsung Richard Nixon katakan, "This is the greatest day since creation." Tetapi apa yang dijawab oleh Billy Graham? The greatest day after creation is Christmas
and Easter. Ya. Jadi hari yang terbesar setelah terjadinya penciptaan dunia ini adalah hari Natal dan hari Paskah. Ya, jadi dengan demikian dalam pandangan dunia kita melihat bahwa Christmas atau Natal adalah satu hari yang besar, yang sangat penting sekali. Nah, apakah arti Christmas bagi keluarga Anda sebetulnya? Ya, ada yang orang berpikir, oh kok Christmas we are going shopping, beli barang-barang atau pergi pesta atau berlibur ya. Dan 44% waktu dengan keluarga, sebab selama ini kerjanya satu ke kiri, satu ke kanan, tapi pada waktu Christmas mereka bisa sama-sama dengan anak-anak. Jadi itu yang katakan 44%. Waktu keluarga, Ya. tetapi hanya 37% yang menyebutkan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus. Ya, lupa ya, dalam bahasa Portugis arti daripada Natal adalah kelahiran. Jadi kalau begitu kelahiran Yesuslah yang harus menjadi pusat daripada Natal. Jadi bukan hanya 37%, sebetulnya 100% Yesus harus menjadi pusat di dalam setiap perayaan Natal kita. Nah, kita akan belajar 10 pelajaran penting dari Natal. Apa yang pertama? Yang pertama bahwa tiap keluarga harus memiliki Yesus sebagai pusat keluarga. So ingat, Natal dia selalu diasosiasikan dengan kelahiran Yesus. Dan ini penting sekali ya, kalau kita pergi mengadakan kunjungan ke tanah Israel ya, kemudian pergi ke Bethlehem, ini tempatnya, kemudian gereja tempat kelahiran Yesus ya. Dan kalau kita turun ke bawah kita akan dapatkan tempatnya, lokasi, dan inilah disebutkan lokasi tempat di mana Yesus itu dilahirkan. Kemudian kita harus belajar Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab ternyata bahwa kelahiran Yesus itu adalah sesuatu perkara yang telah dinubuatkan lebih dahulu. Kita misalnya lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Immanuel. Jadi dengan demikian bahwa kelahiran Yesus itu telah dinubuatkan lebih dahulu ya. Dan ini digenapi sesuai dengan Lukas 1 ayat 30 dan 31 yang sudah dibacakan tadi. Nah, hal yang sangat menarik bahwa Alkitab ini telah menyebutkan tempat dia lahir, kemudian cara dia lahir, bahkan pengkhianatan terhadapnya, cara kematiannya telah dinubuatkan lama sebelumnya. Misalnya kita bisa lihat di dalam buku Matius 2 ayat 4-5. Dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan apakah tulisan Nabi itu dalam Mika 5 ayat yang kedua? Di mana dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi telah dinubuatkan Yesus akan lahir di Bethlehem. Coba kita bisa bayangkan, ya bagaimana mungkin akan lahir di Bethlehem? Bukankah mereka itu tinggal di Nazaret? Tetapi pada saat-saat yang akan terjadi kelahiran, muncullah perintah dari Agustus. Kita lihat Lukas 2 ayat 1-5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, kemudian kita baca lagi seterusnya, ya maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, itulah sebabnya maka Yusuf ya yang tinggal di Nazaret, dia harus adakan perjalanan ya menuju ke Bethlehem. Dan itu adalah perjalanan yang jauh. Jadi coba bisa bayangkan waktu ini Maria hamil sekitar 6-7 bulan, ditanya mau lahirkan di mana? Sudah pasti Nazaret. Umur 8 bulan di mana akan lahir di Nazaret. Tetapi setelah dikeluarkan, Alkitab menunjukkan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem, dan ternyata terlihat dari bukti ya kegenapan nubuatan tersebut ya. Maka apa yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftar bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi bisa bayangkan diadakan
perjalanan yang jauh, akhirnya tiba dan cari tempat di Bethlehem, tidak ada tempat untuk menginap, ya. Ya, perjalanan yang sangat jauh sekali, ya. Kenapa? Oleh sebab nubuatan nubuatan harus digenapi, dan itulah sesuatu perkara yang terjadi oleh sebab perintah daripada Kaisar Agustus tersebut. Kemudian apa dikatakan? Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Judea, ke Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Luar biasa sekali. Jadi dengan demikian kita harus belajar Alkitab, ya. Kemudian pelajaran dari Natal yang berikut adalah tiap keluarga harus menjadikan Alkitab sebagai penuntun hidupnya, ya. Apakah di Bethlehem? Beth artinya rumah. Lehem artinya Roti. Bethlehem rumah roti. Kemudian apa yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 51? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, kita harus menggunakan akan Natal itu adalah hari di mana kita mendalami akan Alkitab, sebab Yesuslah yang disebut roti itu. Pelajaran yang keempat tentang Natal. Semua perayaan Natal dalam keluarga harus membawa kita kepada Yesus sebagai roti hidup. Itulah kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kalau begitu, apa yang kita bisa pelajari daripada Natal, ya? Dia dilahirkan di kandang binatang, dan ini kita harus tahu bahwa palungan itu dulu itu dibuat dari batu, ya. Keras. Jadi ya keras. Yesus lahir di atas batu, ya. Dan itu kandang binatang itu adalah di dalam gua, ya. Jadi sirkulasi darah, ya, sirkulasi udara yang sangat terbatas, ya. Jadi bau sekali di dalam. Inilah tempat Yesus Raja atas segala raja. Raja dan segala raja. Bayangkan, dikatakan pada waktu waktu Ratu Elizabeth datang ke Amerika, ya, apa yang dikatakan menurut tulisan daripada surat kabar? Ya, dia bawa sampai 4.000 pounds pakaian. Banyak banget. Dan paling sedikit 50 koper untuk datang ke Amerika Serikat. 2 style pakaian untuk setiap event. 50 pint plasma darah. Ya. Jadi banyak sekali penutup toilet, ya, toilet cover, ya, yang bukan dari kain tapi dari kulit, ya. Dan dia bawa perias rambut, bawa sopir, ya. Waduh, satu kunjungan sekitar $20 juta. Padahal Yesus raja di atas segala raja lahir di kandang hewan. Bayangkan, raja di atas segala raja di kandang binatang, ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini, yaitu tiap keluarga harus ikut teladan Tuhan yang rendah hati, ya. Kita harus belajar kerendahan hati. Baik, pelajaran yang berikut, pelajaran-pelajaran dari Natal untuk generasi kita, ya, generasi now. Apakah yang akan kita bisa sombongkan? Belajar Yesus yang lahir di kandang binatang. Jadi kalau sekiranya kita harus pergi untuk mengadakan pelayanan di pelosok-pelosok, nggak ada apa, jangan ngomel-ngomel. Sedangkan raja di atas harga, raja rela datang untuk lahir di kandang binatang. Ini baru tidur di tikar raja sudah ngomel dan segala semuanya. Luar biasa. Nah, sekarang tiap keluarga harus mencari Tuhan. Kenapa demikian? Coba lihat Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi mereka itu mengikuti akan bintang yang disebutkan dalam Bilangan 24 ayat 17. Ya. Bahwa bintang terbit dari Yakub, ya. Kemudian mereka adakan perjalanan berapa jauh? Kira-kira 6 minggu perjalanan untuk bertemu dengan Yesus, ya. Jadi kalau misalnya 6 minggu dalam perjalanan untuk bertemu dengan Yesus, ya, untuk coba menyembahkan Yesus, so bisa bayangkan dengan kita masing-masing, ya. Apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 13? Apabila kamu mencari aku
kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi harus dengan setulusnya kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan, dan jangan ngomel kalau rumah kita jauh dari gereja. Coba bayangkan, ini ada minggu perjalanan untuk bertemu dengan Naik Yesus. camel lagi, naik unta. Naik unta, saudara-saudara sekalian. Pelajaran dari Natal, pelajaran untuk generasi now adalah berapa jauh kita ke gereja. Bagaimana kita pergi ke gereja. Banyak orang yang ngomel, ya. Padahal ada orang yang baru, bukan saja begitu. Nah, hujan, nggak usah datang ke gereja. Oh, ini nggak bisa gini. Banyak aja alasannya. Tapi lihatlah bagaimana ini wise men, ya, mereka naik unta begitu jauh untuk mencari kehadiran Yesus. Nah, sekarang bagian yang ketujuh, tiap keluarga harus mengalami bahwa kelahiran Yesus adalah sumber kebahagiaan. Ya. Kenapa demikian? Coba bisa bayangkan Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi mereka Very bersukacita, happy, ya. Jadi Natal adalah hari untuk sukacita, ya. Coba lihat di dalam Lukas 2 ayat 8 dan 9. Ya. Lalu di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dan dalam ketakutan itu, lalu kata malaikat apa yang dikatakan oleh malaikat? Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbangin di dalam palungan. Jadi katakan kesukaan besar, ya. Jadi hari Natal itu merupakan satu sukacita yang sangat besar sekali, ya. Makanya malaikat itu pun menyanyi bagaimana? Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, ya. Kemuliaan, dan ini memberikan suatu sukacita, ya. Baik, kita berbahagia bila mana Yesus berada di hati setiap anggota keluarga, ya. Satu hal yang sangat menarik sekali, ini Herodes, ya. Herodes dikatakan dia tinggal di istana, tetapi ia tidak berbahagia. Dia marah-marah waktu dengar bahwa ada seorang raja yang telah lahir di Bethlehem, padahal masih bayi. Dia takut sama bayi. Yeah. Jadi padahal dia adalah seorang yang luar biasa sekali. Coba bayangkan dia yang membangun ya istana, dan ya ini di Masada itu luar biasa sekali, ya. Kalau misalnya kita adakan kunjungan ke Masada, ya, ini adalah sisa-sisa peninggalan, ya, benteng yang terakhir daripada orang-orang Israel, ya, adalah Masada yang dibangun dulu secara luar biasa, ya. Sekarang ya dalam bentuk ini artinya sisa-sisa yang menunjukkan kejayaan pada masa yang lalu. Nah, kemudian direkonstruksi dan sebagainya, inilah keadaan sekarang. Tetapi apa yang terjadi dengan Herodes yang punya kekuasaan yang besar tersebut dalam Matius 2 ayat 16? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Jadi dia sangat-sangat takut disaingi oleh raja. Ya, yaitu Yesus Kristus. Takut disaingi oleh bayi. Iya. Bayangkan sekali, ya. Jadi kemudian kita bisa lihat bahwa masa Natal adalah setiap keluarga harus ingat bahwa masa Natal adalah masa memberi hadiah, ya. Apa yang kita dapatkan di dalam buku Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka membawa kado. Mereka membawa kado untuk Yesus, emas, kemenyan, dan mur, itu wangi-wangian, ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini bahwa hari Sabat adalah merupakan hari Natal. Hari Natal adalah hari di mana kita harus ya memberikan kado, ya. Baik, karakteristik daripada now generation adalah dalam merayakan Natal umumnya bersifat menyenangkan, buka hadiah, masak, undang orang pesta. Kalau misalnya melakukan relawan, bagaimana? Hanya 10-11% yang mau melakukan kegiatan relawan, ya.
Nah, beberapa anjuran untuk generasi now dalam memberi, ya. Hari Natal, hari yang memberi harus memikirkan orang yang kekurangan, ya. Itulah coba mereka yang orang-orang di sekitar kita yang kekurangan, kita harus siap untuk memberikan pertolongan. Oke. Dan pelajaran ke-9 dari Natal ini adalah semua anggota keluarga harus ingat bahwa Tuhan yang menjangkau dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Coba bayangkan, ya, pemikiran orang Greka tentang Tuhan itu bagaimana? Disebut atarasia dan apatia. Atarasia artinya Tuhan itu tidak terganggu, ya. Jadi kalau misalnya kita sakit, Tuhan itu tidak terganggu, tidak peduli, ya. Kalau kita kekurangan makan, Tuhan tidak peduli, ya. Atarasia, apatia, apatis, ya. Sama sekali tidak menunjukkan simpatik. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang penuh simpatik dan penuh simpati kepada kita masing-masing. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16, ya, ayat emas, ya. Karena demikianlah Allah mencintai manusia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia jangan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan itu punya anak 10, dikasih satu yang nggak terlalu hebat, biarpun kita sudah rasa itu hebat. Ini hanya satu anaknya, anak tunggal, and yet Tuhan memberikan anak tunggal dan itulah yang dihadiahkan untuk kita. Jadi itu Natal adalah hari apa? Hadiah, ya, di mana Tuhan menunjukkan dirinya. Inilah kabar baik itu yang kita masing-masing dapat nikmati, ya. Kita harus ingat, Yesus itu masih memecahkan masalah sekarang ini. Yesus itu masih jadi juru selamat yang mengampuni dosa kita. Yang siap mengampuni dosa kita. Besarnya dosa kita, Tuhan Yesus tetap ampuni. Ya, Yesus adalah Tuhan yang mengubah kehidupan kita, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemenangan. Dan Yesus itu juga masih melakukan mujizat, banyak mujizat yang terjadi, ya, dari hari ke hari dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita ingat, Yesus melepaskan kita dari mana? Alkohol ataupun narkotika, ya, melepaskan kita dari belenggu amoral, segala macam tindakan-tindakan amoral kita harus dapat atasi, ya, melalui kekuatan daripada Yesus. Dan Yesus juga melepaskan kita dari kuasa materialisme. Jangan hanya ingat akan kekayaan, akan keuangan sehingga mau korupsi dan sebagainya. Itu Yesus saja yang bisa melepaskan. Iya, Tuhan Yesus pun melepaskan kita daripada pembenaran keagamaan, merasa hanya agama dirinya saja yang benar. Jadi kita ingat, ya, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa merayakan akan Natal untuk kita punya generasi sekarang ini. Kita coba lihat beberapa contoh. Yaitu kita mengadakan kebaktian ucapan syukur. Terima kasih yang Tuhan telah mengirimkan anaknya mati buat kita, menunjukkan satu teladan untuk hidup dengan sederhana, jangan sombong, ya, jadi kita mempunyai kehidupan yang lebih mirip kepada Kristus, memantulkan tabiat Kristus. Kita bisa bertukar hadiah dalam keluarga, ya. Saling kami kirimkan untuk anak-anak kami dan sebagainya, dan juga untuk di gereja dan sebagainya. Ya, kita saling tukar hadiah, ya. Rencanakan hadiah untuk orang miskin atau anak-anak yang kekurangan. Ya, kita sering gereja kita selalu lakukan bagaimana untuk memberikan Samaritan purse, ya, shoes, ya. Jadi anak-anak itu kita biasakan boleh beli apa yang dia mau. Kami tidak bawa cucu kami itu belanja, kami nggak bilang beli yang ini, enggak. Biar dia beli apa yang dia mau. Dia beli sweater, sweaternya bagus sekali. Dia bilang mudah-mudahan ini bisa dikirim ke anak di Afrika. Jadi pada waktu musim agak dingin sedikit mereka bisa pakai ini mantel yang bagus. Jadi kita ajarkan anak kita jangan beli barang-barang yang murah-murahan untuk kasih orang. Terserah mereka, dia rasa itu bagus untuk dirinya sendiri, dia belilah, biarpun mahal dia kasih untuk orang. Jadi biarkan kita memupuk mereka untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kekurangan. Kami punya kakak sedang ada di kota Medan, kemudian ada acara di Medan dengan semua anak panti asuhan, dan semua anak masing-masing diberikan angpau. Saya bilang 39 anak. Iya. Jadi itu kita ingat bahwa anak yatim piatu itu perlu, ya, anak yapi, ya, anak yatim Advent Peduli Indonesia itu kan nggak ada orang tua. Jadi biar kita dalam masa Natal ini kita berilah angpau kepada mereka, ya, atau belilah kado buat mereka. Kita juga bisa
melakukan pekerjaan relawan ya pada masa Christmas ya, atau konser keliling. Ya, seperti minggu lalu kan kita karena ini kan masa Christmas ya di sini. Mereka anak-anak kami, cucu kami dan anggota-anggota gereja dia itu pergi, mereka lakukan Christmas caroling ke rumah jompo. Wah, jadi senang sekali orang-orang tua itu karena dikunjungi oleh anak-anak kecil dan anggota, menyanyi sama mereka, memberikan mereka kebahagiaan. Ya, kunjungi anggota ya pun hal yang penting. Kemudian ada tambahan yang lain yang biasa gereja kami di Maryland selalu buat, yaitu gantungan amplop di pohon Natal, dan itu amplop adalah untuk orang miskin atau untuk orang gereja. Kan banyak juga orang yang kekurangan di gereja. Jadi amplop itu diorang kumpulkan uang, ini dana untuk dana orang miskin. Ya, libatkan anak-anak untuk bungkus hadiah bagi anak-anak yang tidak mampu. Itu yang kami selalu buat setiap tahun. Tiap-tiap tahun. Jadi mereka sendiri yang bungkus dan ditulis di situ anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan untuk umur berapa, dan biasanya cucu kami itu memberikan kado kepada anak-anak yang seumur mereka. Jadi ada yang umur 9 tahun, ada yang umur 11 tahun. Jadi mereka bisa tahu apa yang kesukaan dari anak-anak itu karena mereka mengetahui apa yang kesukaan mereka. Libatkan anak-anak bawa hadiah buat tetangga ya. Kami bawa anak-anak waktu mereka lebih kecil, cucu kami pergi ke semua rumah di lingkaran kami ini. Tetangga. Tapi waktu anak-anak masih kecil, Andrew juga kami waktu tinggal di rumah itu ada di kami punya kompleks itu cul-de-sac ya, hanya 5 tetangga. Jadi kami minta Andrew bawa ke rumah masing-masing ya coklat, ya inilah kado dari kami untuk keluarga mereka. Jadi ajar anak-anak. Terus sekarang cucu kami ajarkan untuk memberi. Baik. Nah sekarang ternyata bahwa mereka yang membuat kegiatan relawan ini mempunyai berbagai macam keuntungan. Ya. Sesuai dengan penelitian di University of Wisconsin-Madison, mereka yang suka pekerjaan relawan akan merasa puas dengan pekerjaan inti ya, dan jarang yang berhenti dari pekerjaannya. Jadi satisfaction-nya itu ada di pekerjaan intinya dan mereka tidak mau berhenti dari pekerjaan mereka. Dan hal yang menarik adalah mereka yang mulai jadi relawan pada sekitar umur 30 tahunan akan menjadi merasa bahagia ya, akan masih merasa bahagia 30 tahun kemudian. Jadi luar biasa. Kalau kita ingin mempunyai kebahagiaan, maka kita harus selalu siap untuk memberi ya. Dan ada berkat lagi lagi pun apa yang dikatakan oleh Dr. Sonia Lubomyski, Professor of Psychology dari University of California di Riverside, yang mempelajari tentang kebahagiaan selama 20 tahun, mendapatkan bahwa mereka yang melakukan tindakan positif sekali seminggu memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Jadi kalau begitu memberikan hadiah atau menolong orang jangan hanya hari Natal. Setiap minggu kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Kemudian sebagai tambahan lagi, peneliti Stephen Post dari Case Western Reserve University School of Medicine mendapatkan bahwa mereka yang memberikan dirinya untuk pelayanan mempunyai kepuasan hidup sampai aktualisasi diri dan kesehatan tubuh yang lebih baik ya. Jadi itu Maslow law. Jadi kalau mau sehat biasakan untuk memberi dan menolong orang lain. Nah sekarang kita masuk kepada pelajaran hari Natal yang terakhir, yang ke-10. Tuhan berjanji untuk beserta dengan keluarga kita masing-masing. Kita ingat apa yang dikatakan dalam Alkitab. Kita baca lagi Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan apakah artinya Immanuel? Artinya Tuhan beserta kita ya. Tuhan beserta dengan keluarga kita. Jadi Tuhan akan beserta dengan keluarga kita. Sebab itu sudah dijanjikan ya, kita akan bisa menerima Yesus. Maka sekarang kita perlulah dalam masa Natal ini merasakan kehadiran Yesus. Bukan hanya Natal, tetapi setiap hari rasakan kehadiran Yesus, maka kita boleh selalu berbahagia, mempunyai damai sejahtera, sukacita senantiasanya. Kiranya kita bisa merayakan Natal bukan setahun sekali, tetapi setiap hari. Amin. Luar biasa pembahasan pada malam hari ini.
di malam Natal, di hari Natal ini ya. Bagaimana ada 10 hal pembelajaran yang bisa kita dapat dari hal mengenai hari Natal yang telah disampaikan oleh pendeta dan Ibu Pendeta. Dan saya percaya pemirsa yang ada di rumah juga sudah memperhatikan ya. Dan boleh juga kita terapkan. Bukan hanya pemirsa, kami juga boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Baik, inilah akhir dari segmen kita dan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan ikuti tayangan yang satu ini. Halo Ma, selamat hari Natal. Iya. Mama, masih ingat nggak dulu? Aku pernah marah banget loh sama Mama tuh karena kado yang Mama kasih tuh nggak sesuai ekspektasiku. Kak, bangun. Ini ada sesuatu. Hah? Makasih Ma. Kok Mama tahu aku pengen hadiah Natal? Apaan nih Ma? Ini kado. Iya, Nak. Temen-temenku dapat lebih keren. Tapi, Nak, Sekarang aku punya semuanya loh, Ma. Ya, walaupun aku punya semuanya, aku ngerasa hidupku hampa. Sampai akhirnya aku buka kado yang Mama kasih. Aku menemukan Yesus di Alkitab ini. Baik yang Mama kasih adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Thank you, Ma. Ya, bye-bye. Love you. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati dalam episode khusus Natal ya. Karena dia dilaksanakan pada hari Natal dan kita akan masuk ke segmen kedua dan ini ada activity. Ya, makanya di sini ada fast ya. Ya, kita akan ambil di dalam fast ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita ambil dan kita akan coba diskusikan ya, termasuk juga dengan narasumber kita. Mungkin Mama boleh yang ladies first? Boleh ambil yang pertama, pertanyaan yang ada di dalam fast ini. Oke. Baik. Pertanyaannya. Dari ke-10 pelajaran Natal, bagian yang mana yang paling sering kita lakukan? Nah, kalau seingat saya ya, kalau namanya Natal, pasti deh bagi-bagi kado atau maksudnya saling membantu. Membagi kasih kepada orang-orang yang kurang beruntung ataupun sesama kita yang kita rasakan perlu dibantu. Berbagi kasih jadi Berbagi sebenarnya. kasih, Jadi yang paling sering dilakukan. Kalau saya pelajaran nomor 1 ya, yaitu jadikan Yesus pusat di dalam keluarga. Ya. Dan itu kami belajar. Kami bukan juga keluarga kami bukan juga keluarga yang sempurna, tetapi kami keluarga belajar untuk membuat Yesus menjadi pusat di dalam keluarga kami. Dan puji Tuhan, walaupun tidak sempurna, kita bisa lakukan lah ya di dalam pelayanan-pelayanan keluarga kami dan juga dalam hal yang lain. Mungkin pendeta dan ibu ada hal yang paling sering dilakukan dari 10 pelajaran yang telah dibawakan tadi? Ya, memang bagi-bagi hadiah. Kami sudah kirim hadiah untuk anak kami, cucu kami, keponakan kami. Ya, sebab minggu depan kami nggak ada di sini, kami sudah tidak ada kita pergi cruise. Jadi harus hadiahnya itu diberikan lebih dahulu. Ya.
Dan ya, kemudian kami juga ada acara di gereja, ya. Iya. Kemudian kami berikan hadiah. Dan Kemudian juga di sini Bible ada study. kumpulan Bible Study Indonesia, ya, bahwa itu ya di mana kami saling bertukar hadiah, ya. Dan jadi itulah sesuatu yang sering kita lakukan, yaitu pembagian hadiah atau pemberian hadiah. Iya. Saling sharing ya, Ya. apa yang sering kita lakukan terutama di hari Natal ya. Nanti saya akan ambil yang kedua. Oh ternyata ringan ya, saya pikir berat tadi ini. Ya. Oke. Pertanyaan yang berikut. Apa cerita Natal yang selalu diingat dan dibicarakan dalam keluarga Anda? Wow. Kalau saya tentunya mengenai kelahiran Yesus. Ya. Ya sudah pasti. Dan Betul. sudah diterangkan bagaimana kita harus bersyukur Yesus mau apa? Datang ke dunia ini untuk kita ya. Itu pelajaran dan peristiwa yang cerita yang tidak akan pernah dilupakan ya. Betul. Dan yang memang yang jadi satu pelajaran berharga sebagaimana yang telah diterangkan tadi bahwa Yesus lahir di palungan. Ya, Bersyukur. Ya, saya lahir masih di rumah sakit sih. itu Ya. dia. Sedangkan Yesus di palungan, seorang raja dari segala raja lahir di palungan. Itu jadi cerita kembali ke pertanyaan ini, cerita Natal yang selalu diingat ya kelahiran Yesus. Ya, betul. Ya karena itu sangat memotivasi kehidupan saya pribadi dan juga keluarga. Mama? Sama. Sama ya. Pendeta dan Ibu bagaimana? Cerita Natal apa yang selalu diingat dan dibicarakan dalam keluarga? Ya, sama juga. Iya. Ya, yaitu bagaimana Yesus lahir di kandang binatang, ya, menunjukkan kerendahan hatinya, hal yang luar biasa, ya. Jadi itulah yang selalu diulang-ulangi. Supaya kita tetap rendah hati, ya. Kita memantulkan tabiat Kristus yang penuh dengan kasih, kerendahan hati. Aduh, saya nggak terbayang itu ya. Baunya setengah mati di kandang binatang, tapi rela raja atas segala raja. Sama seperti Leo katakan, ya paling-paling tidak orang kalau dilahirkan ya di rumah sakit lah, atau klinik bersalin lah, atau nggak di rumah, tapi di kandang binatang. Aduh, bukan main. Ini satu kerendahan hati yang perlu kita contoh. Apa yang mau kita sombongkan? Nggak ada. Ya, Raja di atas segala raja. Kalau kita lahir di atas spring bed, ya, ini di atas palungan yang dibuat dari batu yang keras. Itu kalau dibilang tempatnya bau, jangankan di kandang binatang ya, di pasar aja kita. Kalau udah sedikit ke arah-arah jual daging, atau pokoknya yang hewan-hewan begitu pasti bau sekali. Saya juga nggak suka ke arah-arah situ. Bau, kesini aja kesini. Toh kita juga nggak beli juga kan. Makanya bilang, aduh luar biasa ya, betul itu pendeta dan ibu. Memang luar biasa ya. Tuhan istilahnya pencipta kita, tetapi lahir dengan sangat hina ya di dalam palungan kandang binatang. Aduh luar biasa. Ya dan memang kalau kita bicara mengenai cerita hari Natal, bicara juga kenangan ya. Dan saya kenang di dalam diri saya dan keluarga saya adalah kebenaran keluarga besar saya dari Worotichan. Karena mama saya Worotichan itu banyak yang merayakan Natal ya. Jadi kenangan yang sangat menyentuh adalah merayakan Natal terakhir bersama oma saya. Ya, oma saya merayakan Natal tahun berapa ya? Setelah itu dia tidak lama lagi pass away ya. Tahun berapa oma meninggal ya? Tapi itu kenangan yang sangat menyentuh karena pada waktu acara Natal di rumah om saya itu dia pegang-pegang tangan saya. Oma saya memang sudah sangat sepuh ya, tapi dia pegang-pegang tangan saya. Dan dia hafal. Nah, karena dia sudah banyak lupa ya. Iya, dan satu hal yang saya suka adalah dia hafal saya, yang lain dia lupa. Iya, betul. Jadi itu saya senang. Nama yang lain dia lupa, tapi nama saya Leo. Aduh, itu yang buat saya sangat terkenang. Dan yang membuat saya terkenang kedua, kalau setiap acara Natal di keluarga besar kami, dapat angpau. Baris. Semua baris dapat angpau. Kalau anak-anaknya, Mama gimana? Ada kenangan nggak? Oke, kalau aku seingat aku dari kecil-kecil dulu kalau sekiranya sudah menjelang akhir tahun, Natal mau tahun baru begitu pasti ada drama. Di gereja itu selalu ada drama-drama mengenai kelahiran Yesus.
Ya, dari kecil kita melakoninya bersama-sama dengan teman-teman sampai saat ini kita mengajarkan kepada anak-anak untuk anak-anak melakukan drama-drama itu bukan apa-apa, tapi memang seperti yang tadi disebutkan bahwa supaya kita ingat bahwa tidak semudah itu. Saat itu Yesus lahir itu memang bukan dengan dengan penuh kekayaan, kemakmuran begitu ya, tetapi dengan hal yang sangat-sangat sederhana, jauh dari sederhana, tapi kasihnya luar biasa kepada umat manusia. Mungkin kita harus tanya sedikit nih sama pendeta dan ibu pendeta, ada nggak kenangan Natal nih yang pernah dirasakan oleh pendeta dan ibu nih? Ya, silakan pendeta ibu. Ya, kalau untuk saya sendiri juga waktu kecil-kecil, ya, kebetulan saya berada di gereja Pantai Costa, ya, juga selalu dapat hadiah. Jadi kenangan dapatkan hadiah itu cukup berkesan. Iya. Namanya anak-anak jadi suka untuk dapatkan hadiah. Seperti tadi Leo katakan dapat angpau ya, apalagi kalau omanya masih senang sekali ya, ingat namanya itu bukan main, itu rasanya satu gift yang besar itu ya, sangat bagus untuk diingatkan. Jadi memang hari Natal bukan saja melihat akan kelahiran Yesus, tapi melihat akan kedermawanannya untuk memberikan hidupnya, sehingga kita juga mau memberikan apa yang kita bisa berikan kepada orang sekitar kita. Oke, next question. Ya, pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaannya, apa tradisi Natal dalam keluarga yang paling istimewa bagi keluarga Anda? Apa ya tradisi? Tradisi Natal, kalau saya ya kumpul keluarga besar. Ya, yang pasti yang akan dilakukan tuh tradisinya kumpul keluarga besar, dan pasti makanannya lebih spesial daripada Beda ya. lain hari-hari lain. Contohnya kalau saya pergi ke rumah om saya atau oma saya yang masih hidup dulu, kalau ke rumahnya makannya biasa, tapi kalau hari Natal tuh wah, spesial menu ya keluar di situ ya. Betul. Sesuatu yang enak-enak ya itu. Kalau apa? Ya, karena Natal dan Tahun Baru itu berdekatan selalu ya, kita selalu bikin kue Natal, kue Tahun Baru, kue kering. Itu udah kebiasaan ya memang dari kecil. Sama-sama membuat sampai terakhir-terakhir nggak ada juga yang makan, ngapain. Tradisi buat kue Natal ya. Betul, tapi terakhir-terakhir ini ya kenapa enggak lah. Kalaupun memang tidak ada tamu lagi untuk datang berkunjung, untuk kita aja kita siapkan begitu ya, tradisi membuat kue Natal. Ya, bagaimana pendeta dan ibu? Ada tradisi yang selalu dilakukan? Ya, kami sering kumpul ya, kemudian makan bersama-sama. Sesudah itu, wah ini yang paling excited adalah kita punya cucu-cucu ya. Mulai buka kadonya, kado satu persatu. Ini kado dari oma, ini kado dari opa, ini kado dari mamanya ya. Langsung mereka pergi satu persatu dan hug, dan kami bilang thank you very much ya, ini kadonya. Wah, lihat anak-anak aja buka kado, kita pun jadi senang. Ya. Dan kemudian kalau kita sama seperti Fitri kata suka bikin kue, saya ingat sekali dengan mama saya selalu bikin kue Harte die Viers. Aduh, satu persatu dibikin supaya supaya kita bisa merayakan dengan meriah ya. Karena Natal dengan Tahun Baru itu kan berdekatan ya. Jadi seminggu aja. Jadi itu kenangan manis, duduk sama-sama sama mami, bikin kue sama-sama ya dan sebagainya. Tapi ya sekarang ya karena nggak ada waktu ya beli aja dari toko. Oke, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan berikut ya. Kembali saya akan ambil pertanyaannya. Saya nggak tahu nih ada 300 berapa pertanyaannya di sini kali. Ya. Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana keluarga Anda terlibat dalam kegiatan amal dan berbagi kasih selama Natal? Wah ya puji Tuhan lah ya. Ya seperti yang Tuhan telah izinkan kami untuk boleh berbagi dengan apa yang Tuhan telah percayakan lah ya. Kita juga boleh berbagi kepada sesama, walaupun tidak besar lah ya, tetapi dari raut muka mereka itu terpancar kebahagiaannya. Ya kita bisa bayangkan di saat mereka sedang susah,
kita berikan sesuatu walaupun nilainya mungkin tidak seberapa, tetapi mereka senang sekali ya. Jadi saya juga punya satu kesaksian pada waktu saya berada di rumah mertua saya di daerah rumah mertua saya di Parompong. Nah, ini pendeta dan ibu pendeta tahu nih di Parompong ya, dekat Universitas Advent Indonesia. Baru beberapa hari yang lalu, karena kami dari sana, jadi saya berada di sebuah store ya. Saya beli keperluan rumah karena kami kan jarang tinggal di rumah Dedi ya. Jadi kami harus beli minyak segala macam. Satu kali ada datang seorang ibu penduduk setempat saya lihat, dan dia beli pulsa listrik sih. Dan memang keberadaan ibu ini orang yang sederhana lah saya bilang lah ya berkekurangan juga bisa dibilang. Jadi biasa kalau di store itu suka ditawarkan, ini lagi promo Pak. Nah kebetulan ada roti tawar. Ya roti tawar yang sedang promo, harganya pun tidak seberapa. Ya, tetapi ibu itu tertarik. Dia tanya, berapa harganya Pak? Sekian katanya. Oh ya, ibu mau beli kata pelayan itu. Oh enggak Pak, saya enggak punya uang. Dan saya sangat tersentuh dengan statement itu. Dan setelah itu saya bilang, saya ambil itu roti tawar itu yang saya kasih ke ibu itu. Ibu mau ini, ambillah. Ini hadiah Natal dari saya. Ya, padahal ibu itu adalah sahabat kita dari mayoritas. Saya bilang ini hadiah Natal dari saya. Ibu itu sangat-sangat senang. Dan saya berdoa ya Tuhan supaya keluarga ibu ini juga diberkati dan mereka mendapatkan kecukupan. Karena saya sangat tersentuh dengan apa yang respon yang diberikan ibu ini. Dia sangat, padahal harga roti tawar itu tidak seberapa. Tetapi itu yang saya menceritakan. Pada waktu kita berbagi kepada sesama, berapapun nilai yang mungkin tidak seberapa, tetapi orang menerima itu, sila sangat bersyukur sekali. Nah itulah kesaksian Natal saya. Saya senang ya bisa melakukan itu dan orang berbahagia. Mama punya kesaksian? Sama ya. Pendeta dan Ibu, ada kegiatan keluarga apa yang dilakukan? Amal atau berbagi kasih selama Natal? Ya, kami seperti yang saya katakan bahwa kita harus merayakan Natal itu sebetulnya setiap hari. Dan kegiatan untuk menolong orang itu harus selalu tidak usah tunggu pada hari Natal, tetapi setiap hari. Ya. Sementara duduk dalam acara ini, barusan kirim WA ada satu keluarga yang rumahnya tidak ada lagi listrik. Ya. Jadi perlu listrik, jadi dia perlu 100.000. Ya. Kemudian saya katakan kepada satu orang, tolong kasih 100.000 ya, untuk supaya rumahnya ada listrik. Ya. Ini dalam sementara kita duduk di sini. Kemudian tadi pagi ada perlukan untuk makanan, ya. Jadi kami tolong juga. Ya. Kemarin seperti yang saya sebutkan tadi, orang sakit, ya, dan perlu untuk berobat. Dan itu jauh di Ternate sana. Dia bilang dia belum ada pekerjaan dan perlu untuk pengobatan. Jadi kami pun tolong. Jadi saya percaya bahwa kegiatan-kegiatan menolong itu nggak usah tunggu tidak Natal. usah tunggu Natal, tetapi kita harus buat setiap hari. Dengan demikian kita merayakan Natal, yaitu selalu memberi setiap hari. Betul. Memang harus begitu. Itu yang harus dihidupkan ya. Artinya ya memang kita harus lakukan kebaikan setiap hari ya, tetapi kita percaya kalau kadang Natal itu membawa keajaiban ya. Nah, itulah makna Natal juga kan untuk kita, pelajaran yang tadi kita pelajari bahwa Natal itu setiap hari kita harus hidupkan. Amin. Jadi bukan hanya bulan Desember tanggal 25 saja, bukan. Amin. Setiap hari. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Apa hidangan khas Natal yang selalu ada di meja makan keluarga Anda? Nah, apa nih? Kalau saya kue nastar. Saya suka sekali kue nastar. Makanya di periode Natal tahun baru ini saya bilang sama istri saya, ayo kita buat kue nastar. Nanti kami akan bantu juga, saya dan anak-anak. Saya sudah rindu makan kue nastar. Karena memang harus diakui, kue nastar ini di keluarga kami nggak muncul tiap hari. Munculnya biasanya akhir tahun doang. Jadi saya suka kue nastar. Kalau Mama apa hidangan? Ya kan supaya khas. Yeah. Jadi maksudnya supaya beda. Kalau sekiranya sering-sering muncul akan bosan kan? Jadi kalau kita buat sendiri ya itu lebih berkesan kali ya. Iya betul. Apalagi Jadi sama kita kue nastar. Iyalah. Ya, Pendeta dan Ibu, ada hidangan yang sangat ditunggu-tunggu
pada waktu Ya. Natal? Biasanya di sini kalau gitu mashed potatoes. Oh, Oke. Mashed potato dan makan dengan apa yang disebut Dengan dinner roast. dinner roast. Ya. Nah, ini makanan vegetarian yang ngerasa seperti Turkey. ya turkey, tapi turkey kan itu Daging. Apa namanya itu ya? Dagingnya. itu adalah Hewani. hewan ya. Kalkun. Tetapi ini adalah yang vegetarian, namanya dinner roast ya. Jadi makan dengan mashed potato. Dengan sausnya dan darinya vegetables ya. Jadi seperti ini kan gereja kami ini hari Sabat ini akan adakan apa namanya celebration ya untuk Natal ya. Jadi ya oke lah kita sumbangkan berapa banyak dinner roast ya, untuk mereka supaya yang vegetarian bisa menikmati juga apa namanya turkey, tapi turkey yang vegetarian. Iya. Wow, pastinya enak sekali tuh ya. Iya, apalagi vegetarian ya. Apalagi vegetarian. Iya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa merasakan. Ya, mungkin Mama bisa buat. Nanti minta resepnya dari Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Ya kita beli dari pabrik Worthington. Jadi mereka kirim. Nah karena kita sekarang tinggal jauh dari Maryland, kita beli dari Charlotte. Dia akan kirim dari Charlotte dengan UPS. Untuk apa? Sebab kami di sini di North Carolina tidak ada ABC Adventist Bookstore. Kalau di Maryland ya memang disitulah semua pusatnya. Iya. Jadi mesti dikirim. Nanti kalau Fitri dan Leo datang ke sini bisa kami rasakan. Amin. Dan ini tidak bisa dikirim ke Indonesia. Iya, Ini frozen. Iya. Harus dalam keadaan apa namanya beku. Iya. Oke. Sedangkan dikirim harus dengan paket khusus untuk Express beku. ya. Nggak bisa dengan apa. Kalau nggak dia lumer. Tapi karena kebetulan udara di sini agak dingin, jadi dengan UPS pun masih bisa mereka bertahan ya Oke. kirimnya. Amin. Baiklah. Amin lah. Mudah-mudahan Semoga ya. episode Natal tahun 2024 kita siaran langsung dari Amerika, dari North Carolina, di rumah pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Ya, Amin, siaran amin. langsung. Welcome. Ini langsung disambut dengan kru di sini. Kalau gitu kan butuh kru, krunya ikut katanya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut dulu ya. Dan seperti ini pertanyaan yang ada terakhir dari 300 tadi nih kayaknya. Coba saya lihat masih ada nggak nih pertanyaannya? Oh sepertinya masih ya. Baik. Ya, pertanyaan terakhir dari ke-10 hal pelajaran Natal, bagian mana yang sering kita lupakan? Ya kalau saya sih tadi mendengar penjelasan dari pendeta dan Ibu Pendeta, saya masih harus banyak belajar bagaimana kerendahan hati dari Yesus. Ya. Banyak orang memuji kita oleh karena pelayanan kita dan perbuatan baik kita. Pada saat orang puji kita harus lebih banyak menunduk sebenarnya. Dan mengucapkan puji Tuhan ya. Karena sifat kedagingan kita ini kan sangat kental ya pendeta dan ibu ya. Waktu dipuji-puji orang, waduh kadang-kadang malah seringkali pujian itu menjatuhkan kita gitu. Jadi hal yang saya belajar dari pelajaran yang dibawakan oleh pendeta dan ibu tadi yang sering saya lupakan itu bagaimana belajar kerendahan hati dari Yesus sih. Kalau Mama Kok sama? Sama ya. Jadi tadi judul yang saya catat adalah tiap keluarga harus ikut teladan Tuhan yang rendah hati. Iya. Nah itu kadang-kadang kita ingat tapi kadang-kadang lupa gitu. Iya. Jadi memang harus ingat. Kita selalu mengingatkan ya. Apalagi pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf selalu memuji Voice of Family ya. Kita biasa puji langsung menunduk itu ibu pendeta. Ada puji Tuhan. Tapi jangan jadi kejatuhan. Iya, karena gitu kita ya. masih harus belajar kerendahan hati. Gimana pendeta dan ibu? Kalau dari pandangan pendeta dan ibu? Ini salah satu poin yang ke-10 ya, menyebutkan tentang Immanuel ya, Yesus Tuhan beserta kita ya. Kadang-kadang dalam kesibukan ya, kadang-kadang kita lupa untuk mengundang Yesus di dalam hati kita ya. Jadi itu adalah hal yang harus dikikis supaya kita dapat memperkembang, berjalan dengan Yesus kemana saja kita pergi ya. Sebab Yesus beserta dengan kita. Ya. Apakah kita sedang driving, ya, bawa mobil, atau pada saat kita melakukan pekerjaan,
ya, pekerjaan yang lain, atau kadang-kadang mungkin kita sedang main games. Ya, itu kadang-kadang kan ada kecenderungan bahwa kita pengen untuk menang, ya. Jadi nggak jujur. Jadi bukannya tidak jujur, ya, kita jujur tetapi kepengen menang. Jadi kita menjadi orang yang terutama. Padahal kalau kita mempunyai Yesus di hati kita akan lebih senang kalau orang lain yang menang. Jadi artinya Immanuel, Yesus beserta dengan kita adalah hal yang mungkin banyak dilupakan orang. Ya, memang kadang-kadang kita lihat ya bagaimana, ya seperti tadi main games itu. Kadang-kadang kita lihat juga ada satu teman, wah pokoknya dia mesti menang. Jadi nggak jujur dia pun, dia putar dia punya tiles dan apa semuanya. Ya, jadi ingatlah. Yesus begitu merendahkan diri, nggak perlu menang-menang sendiri, ya. Biarlah kita tetap selalu mempunyai perasaan humble, ya, perasaan humble dan perasaan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Seperti ini kemarin ya, kan ada diramalkan akan ada tornado. Tornado di bagian Raleigh ya, itu kalau tornado itu putar ya terus air bisa sampai langsung terus rumah itu bisa terangkat, bisa hilang semua ya, karena kita tahu percaya Immanuel, Yesus bersama-sama dengan kita ya. Kalau mati pun biarlah itu waktunya Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan. Jadi kita tenang aja karena kita tahu bahwa Immanuel, Jesus is with us. Amin. Betul sekali itu ya. Apalagi dengan kesibukan kita dalam segala aktivitas kita, kadang kita lupa ya. Betul. Yeah. Immanuel, betul. Yeah. Oh iya, satu hal lagi mengenai tadi Natal yang sering sekali dilupakan orang adalah dalam masa memberi hadiah. Ya, maksudnya dalam memberi hadiah itu, oh ya, Natal orang tahu kan, oke, saya akan dapat hadiah. Tapi jangan hanya mikir kita dapat, tapi harus memberi juga. Begitu kan? Jadi kalau mungkin anak-anak ya bolehlah. Memang itu dia belum ada income yang sesuatu, dia menyiapkan hadiah untuk memberikan kepada orang lain. Tetapi kita yang sudah lebih dewasa harus mempunyai kerinduan bukan untuk menerima, tetapi memberikan juga kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung daripada kita. Iya, karena ada ayat yang mengatakan, nanti ayatnya Pendeta Kuntara yang disebutkan, lebih berkat memberi daripada menerima. Jangan kita hanya suka nerima hadiah. Di mana itu ayatnya Pendeta? Nanti Pendeta tolong bantu ya. Lebih baik banyak berkat memberi daripada menerima. Rasa kisah 20 ayat 16 atau apa ya? Iya. Anyway, itu hal yang sangat penting ya. Kadang-kadang kita hanya beri hadiah kepada anak, kepada cucu atau kepada family. Lupa ya bahwa kita harus memberikan hadiah kepada orang yang miskin, memerlukan, yang kadang-kadang ya hidup pun susah. Pas-pas ya. Pas-pas. Ya. Dan ini harus dipupuk ya. Memang betul apa yang Fitri katakan bahwa anak-anak itu kan belum punya belum punya income ya. Jadi kita lihat di sekolah-sekolah di sini ya. Caitlin dan juga Chelsea, mereka sudah diajarkan ya, berikan hadiah, ditulis saja di kertas kecil, this is for my mom and from my dad, dibikin. Memang kalau kita lihat, aduh mak, ini dia punya gambar pun kayak begitu jelek sekali, tapi itu dari hati nurani dia. Ini dikatakan, ini kado saya buat orang tua. Jadi dari kecil sudah diajar mereka, dari sekolah sudah diajar, berikan sesuatu untuk Christmas kepada orang tua, pada mama, papa, kepada nenek dan kakek. Jadi bukan harganya ya, tapi dilihat dari thoughtfulness-nya ya. Yes. Kepeduliannya dia untuk memberikan kepada orang, itu yang kita harus pupuk dari kecil. Amin. Tentang ayat tadi, lebih berkat memberi daripada menerima, saya sebutkan tadi kisah 20 ayat 16, sebetulnya kisah 20 ayat 35 ya. Oke, baik, terima kasih Pendeta atas ayat yang berikan. Dan memang satu hal yang saya mau sorot juga, mungkin jadi bahan perenungan kita juga. Banyak sekali acara-acara Natal diisi dengan pesta pora, keglamoran dan kemewahan. Dan kita lupa bahwa masih banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi pemirsa dan juga kami, Pendeta Kuntara dan Ibu juga, biarlah kita boleh mengingat pada waktu kita merayakan Natal, kita
kalau bisa kita lakukan bukan dengan pesta pora, tapi dengan yang selayaknya, tapi kita tidak melupakan apa? Orang-orang di sekeliling Sekitar kita yang masih banyak membutuhkan pertolongan. Baik, Ya. ya. Seperti Leo tadi kasih itu biskuit sama itu orang, wah kan senang sekali. Bukan saja orang yang menerimanya, tapi yang memberikannya pun senang kan lihatnya. Puji Ya, Tuhan. bikin Roti. Iya, iya, Amin, betul, amin. betul sekali. Baik, terima kasih untuk diskusinya saat ini. Kami akan melanjutkan dengan segmen berikutnya. Kita akan saksikan setelah yang satu ini.
What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping? This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him back, the babe, the Son of Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini telah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa dan kita akan membacakan pertanyaannya dan pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah tradisi Natal dalam keluarga bisa menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara anggota keluarga? Kami persilakan Pendeta dan Ibu. Oh ya, jelas sekali ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di mana senangnya suasana itu menyebabkan orang-orang mempunyai kerinduan ya untuk mengalami hal tersebut ya. Apakah pada saat diadakan perjalanan atau kalau sudah menjadi tua sekalipun, jadi masih selalu ingat kepada masa tersebut ya. Jadi ikatan emosional itu ya yang menyebabkan kembali bisa ada kerukunan bersama-sama ya, saling memaafkan, saling memberikan hadiah. Ya, jawabnya adalah benar. Sangat merukunkan, sangat menciptakan harmonisan daripada keluarga. Dan itulah sebabnya kita selalu harus gunakan ini masa Christmas sebagai suatu kesempatan untuk kita hidupkan ya, hidupkan bukan hanya masa Christmas tetapi masa-masa yang lain. Jadi bukan hanya masa Natal tetapi kita untuk mempunyai kerukunan itu tetapi kita lakukan sepanjang tahun, bukan hanya dalam masa Natal. Ya, tapi especially ya kalau kalau kita hidup berjauhan kan biasanya ada family gathering ya pada masa Natal ataupun kalau kami di sini di Amerika pada masa Thanksgiving ya. Kemudian satu lagi yang mungkin saya ingin berikan ya, masa Natal adalah di mana orang lebih peka kepada masa kerohanian. Ada dua masa di mana orang peka kepada masa kerohanian, yaitu Paskah dan Natal. Ya. Itulah sebabnya untuk beberapa gereja di Amerika Tengah atau di Amerika Selatan, ya, oleh sebab mereka punya
perayaan-perayaan Natal ataupun Paskah itu begitu memberikan kepekaan ya kepada kerohanian daripada masyarakat ya, maka itulah kesempatan untuk mengadakan berbagai macam revival ya, kebenaran rohani atau KKR dibuat pada masa itu, pada waktu itu orang mempunyai kepekaan kepada kerohanian. Jadi itu adalah masalah emosional di dalam kepekaan kepada kerohanian. Dan saya teringat juga ada kita yang jadi pemimpin daripada youth director dari North American Division. Dia waktu itu sangat miskin ya, sederhana, orang tua papanya selalu alkoholik dan sebagainya. Tapi gereja memberikan kepada mereka, setiap anggota keluarga dia mendapat kado, mendapat gift ya, pemberian daripada setiap Natal. Dan akhirnya mereka tertarik, kok ada gereja begini ya, kok mesti kasih, sebab kami orangnya nggak ada apa-apanya ini. Tapi dia kena tertarik itu, dan akhirnya sekarang dia dibaptiskan dan kemudian justru jadi pemimpin daripada menjadi direktur dari pemuda untuk seluruh divisi. Jadi memang itulah kekuatannya daripada kasih Kristus yang mau memberikan kepada satu sama lain. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Memang seperti yang saya pernah katakan tadi di awal, suasana Christmas itu, Natal itu membawa kedamaian ya. Betul. Sehingga ikatan emosional setiap keluarga, bahkan banyak keluarga dekat, tetapi pribadi lepas ke pribadi kepada sama itu lebih dekat. Dan saya juga terinspirasi juga ini dengan apa yang dikatakan Pendeta Kuntaraf ya, bahwa bagus juga diadakan kebaktian rohani di suasana Christmas kayak gini ya. Mungkin orang akan lebih merasa dikuatkan karena memang suasananya sudah begitu ya. Karena ya itulah saya bilang, keajaiban Natal itu akan muncul ya pada saat-saat itu ya, keterikatan sosial, emosional itu juga terjadi dalam diantara kita ya. Waduh, luar biasa. Baik, pertanyaan yang berikut Pendeta dan Ibu. Seberapa penting untuk melibatkan anak-anak dalam persiapan dan pelaksanaan tradisi Natal dalam keluarga? Oh, ini pasti penting ya, tapi gimana komentarnya Pendeta dan Ibu? Ya, memang penting sekali ya. Dipupuk dari kecil. Supaya anak-anak bisa belajar sebagai melakukan kegiatan relawan misalnya waktu kecil. Jadi pada saat membuat pohon terang, maka anak-anak ikut ambil bahagian. Jadi anak-anak itu bukan hanya pasif tetapi aktif ya. Jadi kemudian di dalam memberikan hadiah juga anak-anak dilatih untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Dan kami sudah ceritakan tadi bagaimana kami berbelanja, kami belanja dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kami, dan mereka yang pilih, kemudian mereka yang pak ya, dan mereka yang kirim, artinya untuk dikirimkan ke gereja, kemudian dikirim itu ke Afrika atau ke tempat yang membutuhkan. Jadi anak-anak perlu dilibatkan di dalam persiapan, di dalam perayaan, kemudian di dalam memberi ataupun di dalam melakukan kegiatan relawan. Supaya waktu mereka besar mereka akan teruskan itu, dan itu akan diteruskan juga kepada keluarga mereka, ya. Supaya itu tertanam kan, apa yang kita pelajari dari kecil kan tertanam dalam pikiran kita. Betul. Ya, baik sekali ya, hal-hal yang baik kenapa tidak ya dilanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya. Ya, betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang sangat baik saya lihat. Pendeta mau bertanya, kalau hari Natal katanya orang harus beli baju baru atau belanja sesuatu. Apakah itu wajib atau sebenarnya nggak apa-apa, nggak pakai baju baru? Misalnya kalau nggak ada uang. Bagaimana Pendeta dan Ibu? Silakan. Kalau tidak ada uang, kenapa harus beli baju baru? Memang uangnya juga tidak ada. Sebetulnya ini masalah baju baru dan sebagainya ada hubungannya dengan tradisi orang-orang Tionghoa. Ya. Jadi orang-orang Tionghoa itu ya kalau mau Imlek ya maka rumahnya itu harus dibersihkan ya. Kemudian
mereka harus semua serba baru, ya. Itu mempunyai satu simbol, ya, yaitu supaya hati kita itu semua bersih, ya. Kemudian kita itu memulai hidup yang baru dengan pakaian yang baru, dengan harapan supaya pada tahun yang baru itu akan lebih banyak rezeki. Kemudian kita bisa hadapi hidup dengan lebih optimis, ya, dengan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Jadi berkatnya pun berkat baru dan sebagainya. Itu tradisi orang-orang Tionghoa, ya. Kemudian untuk kita semua, ya, kalau misalnya ada uang, ya bagus kalau kita dapatkan pakaian baru, ya. Saya ingat waktu kecil-kecil dulu selalu dapatkan pakaian baru pada hari Natal. Jadi tetapi kalau sekarang kita tidak lagi pakaian baru. Sudah lama ini pakaian ini sudah lama sekali. Kami punya pakaian ya sudah 10 tahun, 20 tahun kami masih Tetap pakai yang sama. ada, ya. Ya, jadi kami tidak lagi pakai pakaian baru, ya. Tetapi kalau misalnya ada uang kemudian membeli pakaian baru, ya ada baiknya, ya. Tapi kalau nggak ada puas saja dengan ada. Puas dengan apa yang ada, ya. Tetapi itu bisa menjadi satu simbol kita memulai satu hari, satu tahun yang baru dengan pemikiran yang baru, kata-kata baru, tingkah laku yang baru, dan pakaiannya pun baru. Ya, baik, ya. Tapi tidak harus. Dan Ibu untuk jawabannya, saya jadi terlintas, kalaupun kita ada Tuhan berikan rezeki dan kita bisa beli baju baru, tetapi baju kita yang lama masih terlihat baru, alangkah lebih baik kalau kita belikan baju baru kepada keluarga yang kita lihat memang berkekurangan, supaya dia juga merasakan suasana Christmas, suasana Natal di dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena mereka tidak punya uang. Tetapi kita membawakan kasih Yesus ke dalam rumah tangga mereka, kita belikan mereka baju yang baru. Wah, luar biasa. Betul. Puji Tuhan. Itu ya. Baik. Memang jadi harus dibiasakan. Kami juga ada cleaner. Memang tidak ada pembantu di sini, tapi mereka datang clean kita punya rumah sekali-sekali. Pada ini kita bilang oke, Merry Christmas, kita kasih. Wah, senang banget mereka ya mendapat itu, dengan karena mereka bagaimanalah. Berapalah mereka punya income dengan bersih-bersihkan rumah kan, tapi kita kasih juga Merry Christmas semua kepada mereka. Saya jadi timbul pertanyaan nih pendeta dan Ibu, mana lebih bagus kita kasih uang mereka untuk beli baju mereka, atau kita langsung berikan baju yang baru untuk mereka? Mana yang lebih baik? Kalau kita dari Chinese ya, Tionghoa biasa kasih angpau. Karena angpau itu dia orang bisa beli apa yang mereka suka. Dan kadang-kadang kalau kita kan kasih barang, belum tentu dia suka. Ya, tapi kalau kasih angpau, wah dia kan boleh pakai itu uang untuk berikan kemana-mana. Dan saya lihat sekarang di sini juga di Amerika ini sudah ada pakai kartu-kartu yang ada bisa disisipkan angpau. Ya, jadi mereka ikut juga tradisi daripada Chinese karena untuk beli barang. Karena kadang-kadang kalau kita berikan barang kan belum tentu orang itu suka. Itu satu segi, ya. Tetapi kita harus mengerti akan orang yang kita beri itu adalah siapa. Misalnya saya ambil contoh yang diceritakan oleh Kathleen tadi, yaitu adalah host rohas yang orang tuanya adalah pemabuk. Ya. Kalau dikasih uang, apa yang terjadi dengan uang itu? Dia minum lagi. Dia akan gunakan untuk minum, ya, atau beli alkohol atau rokok dan sebagainya. Jadi untuk keadaan seperti itu, daripada memberikan uang, berikanlah hadiah untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa menikmati. Ya, jadi kita harus melihat kepada situasinya. Oke, betul sekali. Betul. Jawaban yang bijaksana ya, betul. Jadi depend on situation ya. Oke, bagus itu. Satu masukan yang berharga. Terima kasih untuk masukannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan ide perayaan Natal bersama dengan keluarga, tapi tidak di rumah, melainkan di tempat wisata, liburan di luar negeri, dan lain-lain? Waduh. Bagaimana ini pendeta dan Ibu? Saya mau dong diundang liburan Natal di luar negeri. Itu baik kalau misalnya ada uang, ya, keuangan memungkinkan, kemudian bisa libur ke mana, ya. Itu ada kebaikannya. Jadi peristiwa itu adalah satu peristiwa yang sangat mengesankan selama
ya inti daripada Natal itu tidak pernah dilupakan, yaitu perayaan bersama, yaitu berdoa bersama, ya, kemudian kasih hadiah satu sama lain. Nah ini kebetulan ya, kami pun minggu depan akan pergi, ya, artinya kami akan berada waktu Natalan dan juga tahun baru. Ya, justru ada di Bali ya waktu itu. Ya. Jadi kami mulai perjalanan dari Bangkok ya ke Vietnam, kemudian ke Bali, Lombok, Singapura, terus Singapura. Ya, tetapi pada masa itu kami sudah kebetulan ada 14 kami, ya. 14 orang. Jadi kami sudah tentukan siapa yang akan memberikan renungan, siapa yang akan memberikan sekolah sahabat. Saya akan mengajar 2 kali, saya akan berikan renungan, ya. Jadi kami artinya buat kegiatan, ya. Kami buat kegiatan kerohanian, ya, supaya Yesus tetap menjadi pusat. Dan kami rencanakan, kami untuk tidak cerita sama mereka, kita sudah rencanakan juga exchange gift. Ya. Masing-masing bawa kado untuk, karena 14 orang kan payah kalau bawa 14 orang. Kita kan dalam keadaan perjalanan. Jadi masing-masing bawa satu aja kado, lalu kita adakan exchange gift, pertukaran juga, ya. Jadi kemudian kami sudah diatur juga siapa yang akan memimpin menyanyi, lagu-lagu Christmas yang akan dinyanyikan dan sebagainya. Jadi betul-betul kami adakan perjalanan, ya. Kebetulan ya kita namanya orang tua, ya. Semua yang kerja di General Conference tapi sekarang sudah retire. Jadi sama-sama kami ya pergi. Ya. Jadi kami berlibur, kalau dari Amerika ya disebut luar negeri, itu ke Thailand, ya. Ke Indonesia luar negeri itu. Ya, jadi kami ke luar negeri juga, tetapi kami inti daripada perayaan itu jangan pernah kita lupakan. Ya, tetap dirayakan biarpun di cruise ship. Baik, saya udah bisa kebayangin sangat menarik ya nanti itu acara seru, pastinya seru. Berkumpul dengan kolega-kolega ya, bisa bercengkrama ya. Baik, ini kita masuk juga ada pertanyaan yang sudah masuk. Apa yang harus dilakukan dalam keluarga supaya anak-anak tidak lupa kalau Natal adalah tentang kelahiran Yesus? Karena banyak pengaruh di dunia juga media sosial tentang Natal lebih kepada pesta atau perayaan saja. Oh ini ya, gimana pendeta dan ibu? Silakan. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk berkhotbah, artinya renungan, ya. Jadi setiap ini acara Natal dimulai dengan kebaktian pendek lebih dahulu, ya. Jadi selalu harus mengutamakan itu lebih daripada sekedar hadiah. Anak-anak kan kadang-kadang sudah kepengen langsung ambil itu buka hadiah yang berada di bawah pohon terang, ya. Tetapi ya kita ajar mereka untuk sabar dulu ya, kebaktian dulu, renungan pendek ya, barulah kita adakan itu. Jadi itu harus selalu secara konsisten begitu, jadi mereka tidak akan lupa. Ya seperti sahabat lalu kami punya gereja itu di mana Andrea jadi ketuanya, mereka mengadakan satu drama mengenai The Camel's Tale, artinya cerita daripada para unta-unta ini. Jadi Andrea anak kami menjadi sebagai malaikat dan kemudian Chelsea sebagai anak-anak unta yang mau mendengarkan cerita dari unta, bagaimana mereka melihat bintang itu kemudian akhirnya mendapatkan Yesus dilahirkan, dan kemudian kita harus selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mereka nyanyi memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi itu yang kita lakukan setiap tahun supaya mereka ingat akan Natal itu bukan hanya kado, tapi ingat akan kelahiran Yesus. Baik, amin. Ya, kembali memang sebenarnya cukup menarik pembahasan kita pada edisi spesial Natal kali ini ya. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita, pendeta dan ibu. Jadi silakan pendeta untuk closing statementnya di acara Obsesi Hati spesial Natal pada saat ini. Silakan. Pemirsa yang berbahagia, kembali selamat hari Natal. Tetapi jangan pernah lupa Natal itu artinya kelahiran. Jadi Yesus harus lahir di hati kita. Dan
kita harus ingat bahwa kelahiran Yesus di hati kita jangan hanya setahun sekali, tetapi setiap hari. Dengan demikian kita bisa belajar tentang rendah hati, memiliki Yesus dalam hidup kita, dan selalu siap untuk menolong orang lain, memberikan hadiah kepada mereka yang membutuhkan, dan juga mendalami akan firman Allah, ya, melihat bahwa Yesus adalah kegenapan daripada nubuatan, dan kita makin lama tetap setiap hari kita menggali akan firman Tuhan. Dan dengan demikian kita akan selalu bisa amalkan dan juga menolong orang lain, bukan setahun sekali tetapi setiap hari, ya. Jadi kasih itu dipupuk sedemikian rupa dan kita boleh merasakan sukacita, kebahagiaan senantiasa. Bukan setahun sekali bahagianya, tetapi setiap hari kita rasa berbahagia. Baik, kami undang Ibu Kathleen Kentaraf untuk membawakan doa tutup. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat kesayangan Tuhan, kami dapat merayakan dan memberikan presentasi mengenai Natal pada akhir tahun dari 2023 ini. Tuhan, berkat Tuhan begitu besar kepada kami, terutama kelahiran Tuhan yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup dengan penuh kerendahan hati melihat akan kehidupan Tuhan yang penuh dengan kasih untuk menyelamatkan kami. Ajarkan kami untuk selalu menghidupkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan saja hanya pada hari Natal tetapi pada sepanjang kehidupan kami. Biarlah ini penyampaian presentasi ini dapat memberikan suatu petunjuk yang sempurna kepada masing-masing kami supaya kami dapat senantiasa mempunyai perayaan Natal dalam keluarga kami masing-masing yang betul-betul menggambarkan kehidupan Yesus yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan cinta, penuh dengan pengorbanan hanya untuk menyelamatkan kita. Terima kasih atas kecintaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Merry Christmas, Selamat Natal. Sampai bertemu. Tuhan memberkati selalu. Amin. Bye-bye. Demikian akhir dari acara kita pada episode spesial Natal pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang menyaksikan acara Obsesi Hati pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Secara khusus juga kepada hamba Tuhan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan mengenai Natal dalam keluarga yang sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya percaya itu boleh menggugah hati dan pikiran kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye-bye.